Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama seperti video-video sebelumnya, saya membahas tentang pembelajaran tematik, tapi sekarang sudah masuk dalam ruang lingkup terpadu. Judul materi yang saya akan bahas ini yaitu model-model pembelajaran tematik terpadu. Jadi model-model pembelajaran tematik terpadu itu ada 10 poin. Poin yang pertama yaitu model penggalan. Model ini dapat diimplementasikan dengan pemaduan yang terbatas pada satu mata pelajaran. Misalnya, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Materi pembelajarannya tentang menyimak, membaca, menulis, dan berbicara dapat dipadukan dengan materi pembelajaran keterampilan berbahasa. Poin yang kedua yaitu model keterhubungan. Model ini diimplementasikan berbasis pada anggapan bahwa beberapa substansi pembelajaran berinduk pada mata pelajaran tertentu. Butir-butir pembelajaran seperti struktur, kosakata, membaca, dan mengarang dapat dipayungkan pada materi pembelajaran bahasa dan sastra. Poin yang ketiga yaitu model sarang. Model ini diimplementasikan dengan memadukan berbagai bentuk penguasaan konsep keterampilan melalui sebuah kegiatan pembelajaran. Misalnya, pada jam-jam tertentu, guru memfokuskan kegiatan pembelajaran pada pemahaman bentuk kata, makna kata, dan ungkapan dalam mengembangkan daya berpikir imajinasi, daya berpikir logis, serta menentukan ciri bentuk dan makna kata-kata dalam puisi, membuat ungkapan, dan menulis puisi. Poin yang keempat yaitu model urutan atau rangkaian. Model ini memadukan topik-topik antar mata pelajaran yang berbeda secara paralel. Isi cerita dalam roman sejarah misalnya, topik pembahasannya secara paralel atau dalam jam yang sama dapat dipadukan dengan ikhwal sejarah perjuangan bangsa atau karakteristik kehidupan sosial masyarakat pada periode tertentu maupun topik yang menyangkut perubahan makna kata. Poin yang kelima yaitu model berbagi. Model ini merupakan pemaduan pembelajaran akibat munculnya tumpang tindih ide pada dua mata pelajaran atau lebih. Butir-butir pembelajaran tentang kewarganegaraan dalam PKN misalnya dapat bertumpang tindih dengan butir pembelajaran dalam sejarah perjuangan bangsa dan ketatanegaraan. Poin yang keenam yaitu model jaring laba-laba. Model ini berangkat dari pendekatan tematis sebagai acuan dasar bahan dan kegiatan pembelajaran. Tema yang dibuat dapat mengikat kegiatan pembelajaran baik dalam mata pelajaran tertentu maupun antar mata pelajaran. Poin yang ketujuh yaitu model galur. Model ini memadukan bentuk-bentuk keterampilan, misalnya melakukan prediksi dan estimasi terhadap matematika, melakukan ramalan-ramalan terhadap kejadian-kejadian, dan antisipasi terhadap cerita. Model ini terfokus pada metakurikulum. Poin yang ketujuh yaitu model galur. Model ini memadukan bentuk-bentuk keterampilan, misalnya melakukan prediksi dan estimasi dalam matematika, ramalan terhadap kejadian-kejadian, dan antisipasi terhadap cerita. Model bentuk ini terfokus pada metakurikulum. Poin yang kedelapan yaitu model celupan. Model ini dirancang untuk membantu peserta didik dalam menyaring berbagai pengalaman dan pengetahuan dihubungkan dengan medan pemakaiannya. Kegiatan pembelajaran diarahkan untuk mewadahi tukar pengalaman dan pemanfaatan pengalaman masing-masing. Poin yang kesembilan yaitu model jejaring. Model ini merupakan model pembelajaran yang mengandaikan kemungkinan perubahan konsepsi, bentuk pemecahan masalah, maupun tuntutan bentuk keterampilan baru setelah peserta didik melakukan studi lapangan baik dalam situasi, kondisi, maupun konteks yang berbeda. Poin yang ke-10 yaitu model terpadu. Model ini merupakan pemaduan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda, tetapi esensinya sama dalam sebuah topik tertentu. Topik evidensi yang semula terdapat dalam mata pelajaran matematika, IPA, IPS, dan bahasa, agar tidak membuat muatan kurikulum
yang berlebihan cukup diletakkan dalam mata pelajaran tertentu, misalnya IPA. Sekian pembahasan materi dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan saya akhiri dengan ucapan billahi fi sabilil haq fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.